Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Materi yang akan dibahas pada kali ini ialah yang pertama, macam-macam skala pengukuran. Yang kedua, instrumen penelitian. Yang ketiga, cara menyusun instrumen. Yang keempat, validitas dan reliabilitas instrumen. Yang kelima, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Skala pengukuran. Terdapat 5 bagian macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ialah skala nominal. Sebuah data dikatakan memiliki skala nominal apabila angka-angka dalam rentangan skala pengukurannya hanya berfungsi sebagai pengganti nama atau kategori, tidak menunjukkan suatu kuantitas, maka skala pengukurannya disebut nominal. Yang kedua, skala ordinal. Sebuah data dikatakan memiliki skala ordinal apabila angka-angka dalam rentangan skala pengukurannya tidak menunjukkan kategori-kategori tertentu, tetapi juga menunjukkan hubungan kuantitas tertentu, yakni berupa tingkatan atau gradasi. Skala interval. Sebuah data dikatakan memiliki skala interval apabila angka dalam skala pengukuran tidak hanya menunjukkan hubungan kuantitatif dalam bentuk gradasi, tetapi juga bahwa jarak atau perbedaan kuantitas antar dua angka yang berurutan selalu sama, maka skala pengukurannya disebut interval. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Yang kelima, skala pengukuran sikap. Skala pengukuran sikap ada 4 skala pengukuran sikap menurut Daniel J. Muller. Yang pertama, skala sikap Likert. Yang kedua, skala Thurston. Yang ketiga, skala Goodman. Dan yang keempat, perbedaan semantik. Penelitian. Menurut Ibnu, instrumen penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Bobot atau mutu suatu penelitian kerap kali dinilai dari kualitas instrumen yang digunakan. Bentuk instrumen salah satunya bentuk instrumen tes, berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal tes yang terdiri atas butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang diukur. Menurut Gurding dan Lubis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis butir instrumen, baik instrumen dalam bentuk skala sikap, skala penilaian, maupun tes. Dan ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, butir harus langsung mengukur indikator. Yang kedua, jawaban terhadap butir instrumen mengindikasikan indikator keadaan responden berada atau dekat ke kutub positif. Yang ketiga, bukti dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Yang keempat, opsi dari setiap pertanyaan atau pernyataan relevan menjawab pertanyaan dan pernyataan tersebut. Yang kelima, banyaknya skala menunjukkan panjang skala yang secara konseptual kontinum. Jika daftar metode dan daftar instrumen tersebut berpasangan, akan terlihat kaitannya dengan tabel yang di samping ini. Terdapat jenis metode dan jenis instrumen. Bentuk instrumen. Yang pertama, bentuk instrumen angket atau kuesioner. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya. Yang kedua, bentuk instrumen interview, bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Yang ketiga, bentuk instrumen observasi, pengamatan langsung dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pengecapan. Instrumen yang digunakan pengamatan, tes, kuesioner, video, dan rekaman suara. Yang keempat, bentuk skala bertingkat atau rating scale. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Yang kelima, bentuk instrumen dokumentasi.
terdiri atas dua macam. Pedoman dokumentasi memuat garis-garis besar atau kategori datanya dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Validitas dan reliabilitas instrumen. Lebih lanjut, Ibnu, terdapat 3 kriteria pokok yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian agar dapat dinyatakan memiliki kualitas yang baik. Ketiga kriteria yang dimaksud ialah yang pertama, validitas, yang kedua, reliabilitas, dan yang ketiga, praktikabilitas. Instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang tidak diukur. Validitas suatu instrumen penelitian tidak lain adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang tidak diukur. Prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur. Kemudian langkah kedua, melakukan uji coba skala pengukur atau instrumen tersebut pada sejumlah responden. Dan langkah ketiga, mempersiapkan tabel tabulasi jawaban sebagai gambaran. Misalnya, ada 10 pernyataan yang digunakan di dalam skala instrumen dan 10 responden yang menjawab. Langkah keempat, menghitung koefisien korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total menggunakan rumus korelasi product moment. Reliabilitas. Reliabilitas merupakan akurasi yang presisi yang dihasilkan oleh alat ukur dalam melakukan pengukuran, dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, reliabilitas dasari tes, derajat yang menunjukkan konsistensi hasil suatu tes dari waktu ke waktu. Yang kedua, reliabilitas ekuivalen, yaitu menggambarkan bentuk konsistensi alternatif yang dapat menunjukkan variasi skor yang terjadi dari bentuk tes satu dengan bentuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, reliabilitas belah dua, yaitu reliabilitas belah dua, reliabilitas yang mengukur konsistensi. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.